penduduk surga itu dia tidak menimbulkan perpecahan, ya, tidak membuat gaduh, tidak membuat sesuatu yang kontroversial misalnya, ataupun yang menimbulkan kepada perpecahan. Maka dari itu penduduk ahli surga adalah orang-orang yang selain dia mudah bergaul, dia juga bisa menghidupkan suasana, dan ini merupakan salah satu bukti bahwasanya seperti halnya Al-Quran itu sebagai mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, yang dia berlaku secara global, ya. Kemudian apa yang diwajibkan di dalam Al-Quran itu juga akan mudah dimengerti oleh orang-orang yang memang dia menggunakan imannya. Misalnya orang-orang yang diperintahkan sholat di dalam Al-Quran, maka kewajiban yang ada dalam Al-Quran itu dia akan lakukan, akan laksanakan sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Al-Quran tadi. Lalu kemudian juga bagaimana istiqomah, ya. Kuncinya adalah kunci istiqomah ini. Nilai-nilai tadi ketika pada saat kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas berupa puasa di bulan Ramadan, kemudian juga sholat di bulan Ramadan, bagaimana setelah kita keluar dari Ramadan itu kita bisa terus istiqomah. Sholat kita, puasa sunnah kita, kemudian juga bacaan-bacaan Quran kita, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang menghidupkan suasana hatinya dengan ibadah kepada Allah, dengan sholat, dengan puasa, dengan membaca Al-Quran, dan lain sebagainya, berzikir. Nah, itulah ciri dan karakter bagaimana kita sebagai umat Rasulullah SAW, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal tersebut juga ketika Ramadan meninggalkan kita. Nah, kemudian kita juga ciri yang ketiga orang-orang yang menjadi ahli surga adalah yaitu dia orang yang selalu berhusnuzon kepada orang lain. Ya, jadi orang-orang yang menjadi orang ahli surga itu dia tidak gampang mempersulit orang lain. Ya, ini kalau ada karakter kita senangnya mempersulit orang lain, maka itu salah satu ciri ataupun tanda perlu dipertanyakan, kita termasuk ahli surga atau bukan. Ya, maka ini juga merupakan salah satu bagaimana kita harus mudah menjadi orang yang berhusnuzon kepada orang lain. Nah, oleh sebab itu poin-poin tadi adalah merupakan hal yang perlu kita terapkan ketika Ramadan meninggalkan kita. Jangan sampai ketika Ramadan pergi maka hal-hal yang tadi itu kita juga ikut pergi. Jadi banyak sekali dalam Ramadan sendiri Rasulullah mengatakan kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal juwal atas. Berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa itu dikarenakan hanya menahan lapar dan haus saja. Tidak mendapatkan nilai-nilai puasanya, tidak memberikan dampak untuk dirinya menjadi lebih baik dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu Sundus, ini merupakan satu momentum di penghujung daripada Ramadan, kita betul-betul bisa melakukan momentum-momentum kegiatan-kegiatan Ramadan yang tinggal hanya beberapa hari yang bisa kita manfaatkan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita belum tentu bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Apalagi ada satu malam yang sangat istimewa yang pada saat di bulan Ramadan ini saja ada, ya, yang ada di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang disebut dalam surat Al-Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, apalagi ini adalah puasa ke-26 dan malam ke-27. Jadi ada salah satu tertulis dalam kitab I'anatul Talibin, Al-Imam Al-Ghazali, beliau setiap tahunnya mengamati dan juga melihat kapan awal Ramadan dimulai dan kemudian kapan Lailatul Qadar itu datang. Dan subhanallah, di mana Lailatul Qadar itu ketika puasanya dimulai di hari Jumat, maka sepengamatan beliau yang tertulis dalam kitab I'anatul Talibin ini, maka malam Lailatul Qadar itu akan terjadi pada malam 27. Artinya malam ini adalah malam ke-27. Ya, kita betul-betul harus betul-betul memanfaatkan waktu dan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan yang Allah berikan ini kita sia-siakan.
Jangan sampai kita hanya menjadi orang-orang yang tidak memiliki tujuan ketika pada saat kita melakukan ibadah Ramadan hanya itu-itu saja. Nah, oleh sebab itu, kita harus betul-betul memiliki sebuah capaian. Kita harus memiliki sebuah tujuan dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu kesempatan yang tidak mungkin kita temukan lagi di masa yang akan datang. Karena kematian itu sesuatu yang misteri, yang tidak pernah tahu kapan datangnya. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti, kapanpun orang itu akan didatangi oleh kematian tersebut. Oleh sebab itu, karena hal-hal tersebut yang saya sampaikan tadi adalah merupakan keniscayaan, maka kita sudah sepatutnya menjaga agar kita bisa memanfaatkan sisa Ramadan ataupun di penghujung Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Agar apa juga? Agar pada saat nantinya ketika Ramadan meninggalkan kita, ada sebuah bekas, ada sebuah athar yang bisa kita bawa oleh-oleh dari Ramadan sebagai bekal kita untuk menghadapi 11 bulan ke depan yang nanti kita akan hadapi ketika pada saat kita menghadapi hari-hari di luar Ramadan. Dah, mungkin itu sebagai pengantar dulu Mbak Sunduk. Silakan mungkin diperdalam lagi ataupun dikaji lagi yang berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Wah, Masya Allah. Saya juga jadi banyak belajar dari Bapak ya. Iya. Ya, berarti untuk di bulan Ramadan ini kita harus, walaupun kita sekarang juga stay at home aja ya Pak. Iya. Masya Betul. Allah. Baik, jadi inti dari apa yang saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum Ramadan yang memang mungkin beda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mungkin di tahun sebelumnya kita masih pawih dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Dan ini di Ramadan tahun ini menjadi sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena ada satu hal yang mungkin kita sama ketahui, ada terjadi sebuah pandemi yang sedang merebak bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya. Bahkan Arab Saudi pun, baik kota Mekah ataupun Madinah pada saat ini demi keamanan dan juga kondisi yang tidak lebih buruk dari yang ada, maka menutup dan menstop aktivitas kegiatan yang ada di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi dengan pembatasan. Ya, itulah upaya-upaya yang dilakukan agar ketika memang Rasulullah SAW menggambarkan wabah itu akan ada. Ketika datang wabah maka jangan keluar, dan juga jangan ketika engkau tidak di dalam itu jangan mendatangi. Artinya apa? Akhirnya menghindar ataupun kita seolah-olah merasa siap untuk menghadapi wabah tersebut. Jangan, karena kalau kita tidak menahan diri, ya seperti yang mungkin pemerintah hari ini menganjurkan dengan kebijakan PSBB, ya menutup beberapa tempat-tempat umum misalnya sebagai upaya. Maka dari itu kita juga sebagai umat Islam dianjurkan, kata Rasulullah itu diibaratkan ketika pada saat ada terjadi wabah, kemudian kita tidak menjaga diri kita dan kemudian tidak kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh bahan bakarnya untuk penyebaran daripada virus tersebut. Nauzubillah ya. Jadi jangan sampai kita menjadi bagian pemercik api itu menjadi besar. Jadi virus itu kemudian menjadi merajalela. Ya, jadi angka yang terupdate hari ini mungkin semakin bertambah, baik yang sudah positif ataupun yang meninggal dunia. Dan kita berharap adanya relaksasi PSBB ini jangan membuat kita akhirnya meremeh, jangan. Karena nanti malah seolah-olah dengan kita meremehkan malah nanti akan menjadi bumerang buat kita. Ya, jadi karena memang salat ini adalah merupakan sunnah muakkadah, ini yang harus ditunaikan, jangan sampai kita zakat fitrah yang ada. Seperti misalnya secara online kita mengirim transfer, atau mungkin dengan yang terdekat kita melakukan aktivitas ini, misalnya kepada saudara ataupun tetangga atau mungkin orang-orang yang di sekeliling kita yang membutuhkan dalam rangka melakukan kewajiban kita yaitu menunaikan zakat fitrah. Begitu kali Mbak Sunduk ya. Oh, baik Ustaz. Ustadz, mungkin ada beberapa yang bertanya dari live saat ini oleh Febrian Nur. Ustadz, bagaimana menyikapi orang-orang yang
masih aja ke mall atau ke Tanah Abang. Kalau kena corona jatuh hukumnya gimana tuh Ustadz? Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak Febri, kalau orang yang tidak dia menahan diri, maka dia seolah-olah melawan dari ketetapan Allah yang sebenarnya ketika pada saat ada kita memiliki sebuah prinsip kematian adalah sesuatu yang pasti dan itu hanya Allah yang menentukan. Tetapi ketika pada saat kita menidurkan diri kita di tengah-tengah rel kereta api, maka ketika kemudian dia tidak mentaati anjuran ataupun peraturan dari pemerintah, dalam hal ini yang saya bilang tadi umaro, dan juga ulama ya. Ulama ini dengan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan baik tata cara beribadah, kemudian bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat yang harus betul-betul dibatasi. Karena memang ini merupakan salah satu hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan kepada kita dan kita juga harus betul-betul bisa menyikapinya. Nah, ketika ada orang yang tetap memaksakan, maka dia termasuk orang-orang yang mungkin dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mungkin dia berpikir, wah kalau saya nggak berdagang, saya tidak ke pasar, mungkin saya nggak bisa makan dan lain sebagainya. Dia lupa yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Allah, bukan dagangannya, bukan perniagaannya. Ketika Allah ingin menghancurkan perniagaan, ketika Allah ingin menghancurkan perdagangan seorang, itu mudah bagi Allah. Ada orang yang mungkin kelihatannya gagah, perkasa, sehat, menjaga stamina, melakukan gym setiap hari, lalu kemudian dia pola hidupnya sehat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia dirubah, ada satu syaraf dalam otaknya kemudian akhirnya terkena penyakit stroke, maka hal ini pun juga tidak bisa dihindari ya. Jadi artinya jangan sampai kita malah mengundang daripada kemurkaan Allah dengan apa yang sudah Allah berikan sinyal baik dari hadis, Al-Qur'an, apalagi kemudian juga dari ulama ya, dari pemerintah. Lalu kemudian kita tidak gubris atau tidak kita dengarkan, maka ini merupakan salah satu yang mengkhawatirkan buat dirinya. Ya, mungkin begitu Mbak Sunduk. Ada lagi? Jadi memang kita harus menjaga dari hal-hal negatif ya Pak.